Pernah nggak sih, kamu disakiti seseorang, tapi dia malah terlihat bahagia seolah nggak pernah melakukan apa-apa. Sementara kamu setiap malam masih terjebak di kepala sendiri, memutar ulang semua luka, semua kalimat menyakitkan yang pernah dia ucapkan. Ironis ya, kamu yang disakiti, tapi kamu juga yang menderita paling lama. Kita hidup di zaman di mana banyak orang bisa menyakitimu tanpa rasa bersalah. Mereka bisa menusukmu lewat perkataan, merendahkanmu di depan orang lain, atau bahkan mengkhianatimu. Dan dengan wajah tanpa dosa, mereka bertingkah seolah tak terjadi apa-apa. Tapi begini, mereka bisa menyakitimu hanya jika kamu mengizinkannya. Karena pada dasarnya kekuatan terbesar bukan pada balas dendam, melainkan pada kendali diri. Di video ini kita nggak akan bicara tentang cara menghancurkan orang lain secara fisik. Tidak, kita akan bahas bagaimana cara menghancurkan mental mereka tanpa menyentuh mereka sedikit pun, dengan tenang, dengan elegan, dengan cara yang akan membuat mereka menyesal karena pernah meremehkanmu. Jadi kalau kamu pernah disakiti, diremehkan, atau dipandang sebelah mata, video ini buat kamu. Kita akan kupas 7 cara yang bisa membuat mental orang yang menyakitimu hancur berantakan. Bukan karena kamu membalas, tapi karena kamu berubah jadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video-video refleksi hidup seperti ini. Tulis juga di kolom komentar siapa orang yang pernah paling menyakitimu, tapi justru membentukmu jadi lebih kuat hari ini. Sekarang, yuk kita bahas satu persatu. Bagaimana cara menghancurkan mental mereka dengan ketenangan yang membuat mereka tak bisa tidur nyenyak semalam pun. Jadi tenang, jangan biarkan mereka menguasai emosimu. Pernah kamu merasa darahmu mendidih karena seseorang bicara seenaknya? Mereka menuduhmu, merendahkanmu, seolah-olah kamu tak berharga, dan dalam hati kamu ingin sekali membalas. Tapi dengar ini, setiap kali kamu marah, kamu memberi mereka kemenangan. Mereka ingin melihatmu terpancing, kehilangan kendali dan tampak lemah di depan mereka. Begitu kamu bereaksi, mereka berhasil. Kamu tahu apa yang paling menakutkan bagi orang yang berusaha menyakitimu? Ketenanganmu. Karena ketika kamu tenang, mereka tidak bisa menebak isi kepalamu. Mereka mulai gelisah, bertanya-tanya, apakah kata-kata mereka gagal menyentuhmu. Dalam keheninganmu, ada kekuatan yang membuat mereka bingung, dan itu jauh lebih menyakitkan dari 1000 balasan kata. Ingat, amarah itu seperti api. Ia memang terasa hangat di awal, tapi cepat atau lambat, ia membakar dirimu sendiri. Stoik mengajarkan, orang yang mampu mengendalikan dirinya lebih kuat daripada orang yang menaklukkan 1000 musuh. Dan dalam kehidupan nyata, kamu akan melihat, orang yang paling bahagia bukanlah yang paling keras, tapi yang paling stabil. Mulai hari ini ketika seseorang memancing amarahmu, berhentilah sejenak, ambil napas, tersenyumlah. Bahkan jika itu senyum sinis kecil yang membuat mereka bingung, katakan dalam hati, kamu nggak akan dapat kendali atasku. Karena saat kamu bisa diam ketika diserang, kamu sudah memenangkan pertempuran tanpa suara. Kamu nggak perlu menjelaskan diri. Kamu nggak perlu membuktikan apapun. Kadang diam dan melanjutkan hidup adalah bentuk penghinaan paling elegan bagi mereka yang berharap kamu hancur. Biarkan mereka menunggu reaksimu yang tak pernah datang. Biarkan mereka bicara sendiri, sementara kamu sibuk memperbaiki dirimu. Jadi tenanglah, karena setiap detik kamu menahan emosi, kamu sedang menghancurkan ego mereka sedikit demi sedikit. Dan percayalah, tidak ada yang lebih menyakitkan bagi mereka daripada melihatmu tetap tenang, damai, dan tak tergoyahkan. Sukses diam-diam. Biarkan prestasimu menyakitkan mereka. Kamu tahu momen paling mematikan? Saat mereka melihatmu sukses tanpa drama dan tak tahu dari mana asalnya. Jangan teriak soal pencapaianmu di depan mereka. Biarkan prestasi berbicara dengan keras, sementara mulutmu tetap tertutup. Orang yang pernah meremehkanmu akan merasa getir ketika melihat hasil nyata yang tak bisa mereka bantah. Kerja keras yang tak diumbar adalah bentuk pembalasan ilmiah. Setiap usaha tersalurkan ke hasil, bukan ke omongan. Mulai catat target kecil setiap hari. Kerjakan tanpa pamer. Dan biarkan konsistensi menjadi senjatamu. Di dunia nyata,
Orang lebih terpengaruh oleh bukti daripada alasan, jadi berikan bukti. Ketika mereka bertanya, jawab dengan tindakan, bukan penjelasan panjang. Jangan terlalu peduli kalau mereka tak mengakui usahamu. Pengakuan mereka hanyalah bonus. Yang utama adalah standar dirimu sendiri. Stoik bilang fokus pada apa yang bisa kamu kendalikan. Hasil kerjamu termasuk di situ. Kalau kamu mengontrol proses, hasil akan mengikuti. Dan itu lebih mematikan daripada hinaan singkat mereka. Raibkan kebutuhan untuk approval. Orang yang menyakitimu sering mencari kepuasan lewat melihatmu rendah diri. Ketika itu tidak terjadi, mereka bingung dan frustasi. Biarkan mereka melihat prestasimu lewat feed, acara atau kabar yang tak disengaja. Momen-momen kecil ketika mereka menyadari, oh dia ternyata bisa. Rasa itu tajam, rasa itu sakit, rasa itu pelajaran. Ingat, pamer itu murah, namun kesuksesan yang tenang adalah harga diri yang mahal. Jadi bangun hari demi hari, tingkatkan skill, tabung prestasi, dan ketika waktunya tiba, biarkan dunia yang berbicara. Mereka akan merasakan getirnya ketika bangunan yang kamu dirikan dari kesunyian itu menjulang di hadapan mereka. Akhirnya, ketika mereka bertanya bagaimana kamu bisa berubah, jangan kasih jawaban yang mudah. Tersenyumlah. Katakan kerja saja, karena tidak ada jawaban yang lebih mematikan daripada hasil yang tak perlu pembelaan. Berani menjauh, tidak semua orang layak di sekitarmu. Kamu tahu kenapa hidupmu terasa berat. Bukan karena masalahnya terlalu besar, tapi karena terlalu banyak orang yang menambah bebannya. Ada orang yang hadir bukan untuk mendukungmu, tapi untuk menguras tenagamu. Mereka tertawa ketika kamu gagal, dan pura-pura simpati saat kamu hancur. Tapi begitu kamu mulai bangkit, mereka risih. Orang-orang seperti ini tidak pantas ada di lingkar hidupmu, dan kamu harus berani menjauh. Banyak dari kita terlalu takut kehilangan orang, padahal mereka yang kamu pertahankan seringkali adalah sumber racun dalam hidupmu. Kamu tetap bertahan karena tidak enak, karena takut disebut sombong, atau karena berharap mereka berubah. Tapi ingat, orang yang benar-benar mencintaimu tidak akan membuatmu terus mempertanyakan harga dirimu. Menjauh bukan berarti kamu dendam. Menjauh berarti kamu sadar tidak semua orang pantas mendapatkan akses ke hatimu. Stoik mengajarkan, fokus pada hal-hal yang bisa kamu kendalikan. Dan kamu tahu apa yang bisa kamu kendalikan sepenuhnya. Siapa yang kamu izinkan berada di dekatmu. Kamu tidak bisa mengubah sifat mereka, tapi kamu bisa mengubah jarak antara kamu dan mereka. Kadang 1 langkah mundur darinya adalah 10 langkah maju menuju ketenangan. Lihat sekelilingmu. Siapa yang benar-benar mendukungmu saat kamu jatuh, dan siapa yang diam-diam menikmati kejatuhanmu. Jangan naif. Tidak semua senyum itu tulus, dan tidak semua nasihat itu datang dari niat baik. Kalau kamu merasa terus terkuras setelah bertemu seseorang, itu tanda jelas. Mereka bukan tempatmu berlabuh. Kamu berhak menutup pintu tanpa rasa bersalah. Karena menjaga jarak bukan kejam, itu bentuk cinta terhadap diri sendiri. Dan kamu tahu hal paling menyakitkan bagi orang yang dulu sering menyakitimu. Saat kamu berhenti peduli, saat kamu tidak lagi marah, tidak lagi menjelaskan dan tidak lagi ingin memperbaiki hubungan yang rusak, keheninganmu akan berbicara lebih keras daripada 1000 kata. Karena di situ mereka sadar kamu sudah naik level dan mereka tidak lagi cukup layak untuk ikut bersamamu. Jadi mulai sekarang beranilah menjauh. Bukan karena kamu sombong, tapi karena kamu akhirnya tahu kedamaianmu lebih berharga daripada menjaga hubungan yang merusakmu. Dan ketika kamu sudah tenang, lihatlah, orang-orang yang dulu menganggapmu remeh, kini hanya bisa menatap dari jauh, bertanya-tanya, kenapa hidupmu tampak begitu damai tanpa mereka? Bercermin dan berubah. Jadikan luka sebagai bahan bakar. Kadang hidup menghantammu bukan untuk menghancurkan, tapi untuk menyadarkan. Dan anehnya, orang yang paling menyakitimu justru sering jadi guru terbaikmu. Tanpa mereka sadari. Mereka menunjukkan siapa dirimu saat terluka, siapa yang sebenarnya peduli, dan seberapa kuat kamu bisa bertahan. Tapi sayangnya, banyak orang terjebak di fase pertama. Terluka, tapi tidak pernah belajar. Realitanya begini, kamu bisa menghabiskan bertahun-tahun menyalahkan orang lain, tapi itu nggak akan mengubah apapun. Kamu bisa terus bilang, dia jahat, dia menghancurkan hidupku.
dia bikin aku trauma. Tapi selama kamu hanya bicara tentang dia, kamu lupa membangun dirimu. Luka itu memang tidak adil, tapi rasa sakit yang kamu pilih untuk pelihara, itu tanggung jawabmu sendiri. Kamu mungkin pernah diremehkan, ditinggalkan tanpa penjelasan, atau dihancurkan kepercayaannya. Tapi coba pikir, bukankah itu juga titik balikmu untuk berubah? Bukankah justru karena kamu pernah disakiti, kamu jadi lebih peka, lebih bijak, dan lebih berhati-hati sekarang? Kamu tidak akan pernah tumbuh kalau tidak pernah jatuh. Luka adalah jalan pintas menuju kebijaksanaan, asalkan kamu mau bercermin, bukan cuma menangis. Stoikisme mengajarkan, jangan minta hidupmu jadi mudah, minta hatimu jadi kuat. Dan kamu tahu, itulah senjata paling mematikan. Ketika luka yang dulu membuatmu hancur, kini menjadi alasan kenapa kamu tak bisa dihancurkan lagi. Saat orang lain masih sibuk mengasihani diri sendiri, kamu diam-diam memperbaiki cara berpikir, memperkuat mental, memperluas wawasan, dan memperhalus tindakanmu. Perubahan itu tidak perlu diumumkan, tapi mereka akan sadar, lewat caramu bersikap, lewat caramu tetap tersenyum, walau dulu pernah dipatahkan. Kamu tidak perlu balas dendam pada siapapun. Balas dendam paling elegan adalah menjadi seseorang yang tidak bisa mereka sentuh lagi. Bercerminlah pada masa lalumu, tapi jangan tinggal di sana. Jadikan luka sebagai bahan bakar, bukan beban. Karena begitu kamu berubah, benar-benar berubah, mereka yang dulu menyakitimu akan terdiam. Bukan karena kamu membalas tapi karena mereka sadar. Orang yang dulu mereka lukai, kini sudah jauh lebih kuat daripada yang mereka bayangkan. Bungkam dengan martabat, jawab dengan sikap, bukan kata kasar. Kamu tahu kenapa orang yang menyakitimu sering merasa menang? Karena mereka ingin kamu bereaksi. Mereka ingin kamu marah, meledak, membela diri, supaya mereka bisa bilang, lihat kan, dia nggak sebaik itu. Itulah permainan mereka, memancing emosi lalu menertawakan reaksimu. Dan sayangnya banyak orang terjebak di sana. Mereka lupa, tidak semua hinaan pantas dibalas dengan suara. Kita hidup di dunia di mana orang semakin pandai bicara, tapi semakin miskin adab. Orang bisa menjelekkanmu di depan umum, menyebar cerita palsu atau menyindir lewat media sosial. Dan yang paling mereka tunggu adalah balasanmu. Tapi di saat kamu memilih diam, kamu mematikan permainan mereka. Kamu bukan lemah. Kamu hanya terlalu berkelas untuk berdebat dengan orang yang tidak tahu sopan santun. Kamu harus tahu diam itu bukan berarti kalah. Diam itu strategi, bentuk penghinaan yang paling tenang tapi mematikan. Karena ketika kamu tidak menanggapi, mereka kehilangan panggung. Dan ketika kamu tetap melangkah tanpa menjelaskan apa-apa, mereka mulai terlihat kecil di matamu. Orang yang rendah tak akan tahan menghadapi ketenangan orang yang berjiwa besar. Stoikisme mengajarkan satu hal sederhana. Orang bijak tidak perlu membuktikan dirinya kepada siapapun. Kalau kamu tahu siapa dirimu, kamu tidak perlu berteriak untuk diakui. Biarkan tindakanmu berbicara. Biarkan waktu membuktikan bahwa kamu tidak butuh klarifikasi. Karena kebenaran selalu bertahan lebih lama dari kebohongan. Lihatlah orang-orang besar yang dihina, dijatuhkan, bahkan difitnah, tapi tetap berjalan tenang. Mereka tahu, setiap kali mereka marah, mereka kehilangan energi untuk hal-hal yang lebih penting. Dan kamu juga bisa seperti itu. Berhenti memberi ruang bagi kata-kata kosong. Jawab dengan hasil, bukan dengan debat. Tunjukkan dengan perbuatan, bukan dengan postingan. Pada akhirnya, orang yang menyakitimu akan sadar satu hal. Kamu tidak butuh menjelekkan balik, tidak butuh menjelaskan apapun, karena martabatmu sudah berbicara lebih keras dari seluruh pembelaan yang bisa kamu ucapkan. Dan di saat mereka sibuk membuat cerita, kamu sibuk menulis sejarahmu sendiri. Ungkap kebenaran secara tenang. Fakta lebih mematikan daripada amukan. Orang yang menyakitimu biasanya pandai bersembunyi di balik kepura-puraan. Mereka memutar balik fakta, menampilkan diri seolah korban, padahal merekalah pelaku. Dan lucunya, di dunia sekarang orang lebih percaya drama daripada kebenaran. Tapi tenang, kamu tidak perlu teriak untuk membuat kebenaran terdengar. Kebenaran itu seperti matahari. Kamu bisa menutupinya sebentar, tapi tidak selamanya. Kamu tidak perlu membongkar semuanya dengan emosi. Biarkan waktu dan tindakan yang berbicara. Ketika kamu tetap hidup dengan cara yang jujur, konsisten, dan fokus, kebohongan mereka akan terkuak dengan sendirinya.
Stoikisme mengajarkan, kebenaran tidak butuh pembelaan panjang karena ia bertahan bahkan ketika semua diam. Dan disitulah kekuatanmu. Kamu tidak perlu menjatuhkan siapapun untuk menegakkan dirimu. Tapi jangan salah paham. Tenang bukan berarti pasif. Kalau mereka terus menyebarkan kebohongan, hadapi dengan kepala dingin. Sampaikan fakta seperlunya. Tanpa nada marah, tanpa emosi, tanpa drama. Karena saat kamu berbicara tenang dengan data dan bukti, sementara mereka menjerit dengan emosi, orang-orang akan melihat siapa yang benar. Ketika kamu berbicara sedikit tapi padat, mereka akan kehilangan kendali atas narasi yang mereka ciptakan sendiri. Ingat, kebenaran tidak perlu dipoles agar terlihat indah. Ia hanya butuh konsistensi dan waktu. Dan ketika saatnya tiba, semua topeng akan jatuh. Orang yang dulu percaya pada kebohongan akan mulai bertanya-tanya, kenapa dia tetap tenang? Kenapa hidupnya justru makin baik? Dan disitulah luka mereka dimulai. Bukan karena kamu membalas, tapi karena realita akhirnya memihak padamu. Dalam kehidupan nyata, kamu akan melihat ini berulang kali. Kebenaran mungkin kalah cepat, tapi selalu menang di akhir. Dan kemenangan itu jauh lebih manis karena kamu tidak mengotorinya dengan amarah. Biarkan mereka bermain api dengan kebohongan, sementara kamu tetap berjalan di bawah cahaya kebenaran. Percayalah, itu akan lebih menyakitkan bagi mereka, karena tidak ada yang lebih memalukan daripada kalah dari seseorang yang tidak pernah mencoba menjatuhkan. Lepaskan dan lanjutkan. Kemenangan terbesar adalah hidup bahagia. Kamu tahu apa yang paling menyakitkan bagi orang yang pernah menyakitimu? Bukan ketika kamu membalas, bukan ketika kamu memaki balik, tapi ketika kamu tidak lagi peduli, ketika namanya tak lagi memengaruhi detak jantungmu, ketika ingatan tentangnya tak lagi membuatmu marah atau sedih. Itulah saat mereka sadar. Mereka tidak lagi punya kendali atasmu. Dan percaya atau tidak, ketenanganmu adalah hukuman paling menyakitkan bagi orang yang terbiasa melihatmu terluka. Di dunia yang keras ini, banyak orang menyamakan kekuatan dengan kemampuan membalas dendam. Padahal yang benar-benar kuat adalah mereka yang bisa tersenyum, melanjutkan hidup, dan tidak membiarkan masa lalu mencuri masa depannya. Melepaskan bukan tanda kamu kalah, itu tanda kamu cukup dewasa untuk memahami bahwa tidak semua pertarungan pantas diperjuangkan. Kadang yang kamu butuhkan bukan pembalasan, tapi penerimaan. Karena penerimaan membuatmu bebas, sedangkan dendam hanya memperpanjang luka yang sama. Lihat sekelilingmu, berapa banyak orang yang masih sibuk memikirkan masa lalu, sementara hidupnya berhenti di situ-situ saja. Mereka memelihara amarah seperti peliharaan kesayangan, padahal yang tersakiti justru diri sendiri. Sementara itu, orang yang menyakitinya sudah berjalan jauh tertawa, mungkin bahkan lupa pernah melukainya, dan kamu masih di tempat yang sama memegang kenangan yang sudah seharusnya kamu lepaskan. Jangan biarkan dirimu jadi tahanan dari luka yang seharusnya sudah selesai. Stoik mengajarkan, yang sudah terjadi tidak bisa diubah, tapi bagaimana kamu menanggapinya, itu sepenuhnya pilihanmu. Kamu tidak bisa menghapus masa lalu, tapi kamu bisa menulis bab baru dengan cara hidup yang lebih damai. Bukan untuk membuat mereka menyesal, tapi untuk membuktikan pada dirimu sendiri bahwa kamu layak hidup dengan tenang. Ketika kamu berhenti mengulang-ulang luka, kamu mulai punya ruang untuk kebahagiaan baru. Dan disitulah kemenangan sejati dimulai. Karena pada akhirnya, pembalasan paling indah bukanlah membuat mereka menderita, tapi melihat dirimu tumbuh bahagia tanpa mereka. Kamu bangun setiap pagi tanpa beban, bekerja dengan semangat, tertawa dengan tulus, dan tidur tanpa pikiran gelap. Mereka mungkin menatap dari jauh, bertanya-tanya kenapa kamu tampak begitu tenang, dan kamu hanya tersenyum, karena akhirnya kamu tahu, memaafkan bukan berarti melupakan, tapi berhenti memberi mereka kuasa atas hidupmu. Jadi lepaskan, dan lanjutkan hidupmu dengan kepala tegak. Biarkan mereka tenggelam dalam penyesalan sendiri, sementara kamu berjalan menuju masa depan yang lebih terang. Kamu tidak perlu melihat ke belakang lagi, karena yang sudah di sana hanyalah versi lamamu yang sudah selesai bertarung. Dan ketika kamu benar-benar bahagia, tanpa pura-pura, tanpa dendam, disitulah mental mereka hancur berantakan, sementara jiwamu justru semakin kuat dan bebas. Manusia
selalu ingin dihargai oleh orang yang justru paling sering menjatuhkannya. Kita habiskan waktu membuktikan diri kepada mereka yang bahkan tak pantas menatap arah kita. Padahal hidup ini sederhana. Yang menyakitimu hanya bisa menang kalau kamu terus memikirkannya. Begitu kamu berhenti peduli, semua kekuatan mereka lenyap. Mereka tak lagi punya akses ke emosimu, tak lagi bisa mengatur langkahmu, tak lagi bisa menertawakanmu. Dan disitulah kamu benar-benar menang. Bukan karena kamu membalas, tapi karena kamu tidak lagi butuh balasan. Jangan lagi habiskan energi untuk menunggu karma bekerja. Jadilah karma itu sendiri, dengan berubah, dengan naik level, dengan bahagia tanpa mereka. Biarkan mereka menyesali pilihan mereka dari jauh. Sementara kamu tumbuh semakin kuat, semakin berkelas, dan semakin tidak terjangkau. Hidup ini bukan tentang siapa yang paling keras membalas, tapi siapa yang paling tenang saat segalanya berantakan. Dan kalau kamu bisa tetap tenang, fokus, dan bahagia meski pernah dilukai, maka kamu sudah menghancurkan mental mereka tanpa satu pun kata kasar. Jadi mulai sekarang, jangan balas dengan emosi, balas dengan evolusi. Jangan tenggelam dalam dendam, tapi jadikan dirimu bukti nyata bahwa luka tidak menghentikan siapapun yang benar-benar ingin maju. Dan saat kamu berdiri di puncak dengan kepala tegak, mereka yang dulu merendahkanmu akan menunduk, bukan karena takut, tapi karena malu. Kalau kamu merasa video ini menyentuh atau membuka matamu, tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan pesan-pesan refleksi berikutnya. Tulis di kolom komentar, pelajaran apa yang kamu ambil dari luka masa lalumu. Ingat, bukan mereka yang menentukan akhir cerita hidupmu, tapi kamu sendiri yang menulisnya. Dan sekarang saatnya kamu menulis bab baru. Bab di mana kamu hidup dengan tenang, berwibawa, dan tak tersentuh. Terima kasih.